Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, senang rasanya hari ini saya berjumpa kembali di acara Dialog Ruang Tengah yang tentu hari ini istimewa. Tadinya saya rasa berdua, ternyata ada satu bidadari di tengah kami. Alhamdulillah. Dan tentu hari ini temanya sangat menarik, Iya. ya. Koperasi Merah Putih. Mantap. Wah, namanya sudah sangat menggelegar nih. Koperasi Merah Putih. Makanya Aduh. yang bisa menjelaskan, yang punya kompetensi untuk ini sudah kita hadirkan di sini, Kabid UMKM, Kabid Koperasi. Bang. Kabid Koperasi, ya kan, Dinas. dari Dinas Koperasi dan UMKM Bangka Belitung. Betul. Pak Sopiar sudah ada di sini. Siap. Kemudian nanti dari sisi ekonominya juga kajian ekonomi ada dosen kita, ya dosen ekonomi UBB kita, Ibu Depi, Ya. sudah juga di sini. Terima kasih ya Baik. sudah hadir. Sama-sama. Yang sekian kali kalau Bu Depi, Ya. kalau Pak Sopiar Baru pertama kali Bang. baru pertama kali dia Izin. mencoba kursi panas. Siap. Baik, Pak, kita tahu Koperasi Merah Putih kan memang jadi satu dari sekian banyak dari asta citanya Bapak Presiden Betul. yang nanti di 12 Juli baru akan di launching. Betul. Nah, sejauh ini Pak Sopiar, apa yang kemudian bisa disampaikan terkait Koperasi Merah Putih di Bangka Belitung khususnya? Baik, terima kasih Bang. Pertama, sekali lagi terima kasih kami sudah diundang di Bangka Pos di tempat yang baik dan bagus ini Bu ya. Salam Ya. dari Pak Kepala Dinas kepada kita semua. Baik Bang, kalau bicara terkait dengan Koperasi Merah Putih Bu ya, mungkin hampir di seluruh Indonesia. Ya. Di tengah-tengah masyarakat maupun di media sosial kita buka muncul ulasan terkait dengan Koperasi Merah Putih. Dan yang lebih menariknya ada anggaran 3-5 miliar gitu ya Bu ya. Ya. Dan ini menarik, menjadi pembicaraan yang menarik. Tetapi begini, Ibu, Bang Edi, bahwa Koperasi Merah Putih ini program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang inisiatif program nasional, program strategis nasional yang dicanangkan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, mempercepat dan memperpendek mempercepat untuk pengentasan kemiskinan di desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa. Pak Presiden, kalau kita lihat perjalanan Kopdes Merah Putih di retreat pertama, gelombang pertama kepala daerah di bulan Februari, Pak Presiden sudah menegaskan kepada kepala daerah yang hadir di retreat tersebut dan melalui rapat-rapat terbatas antara yang diselenggarakan oleh Pak Presiden bersama beberapa kementerian terkait, dan Pak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden yang nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Inpres ini Pak Presiden memerintahkan kepada 16 kementerian lembaga dan 3 kepala daerah. Gubernur, bupati, wali kota, bupati dan wali kota se-Indonesia. Kalau tidak salah jumlahnya ada 514 ya, 38 gubernur. Dan kalau kita lihat di Provinsi Bangka Belitung untuk Koperasi Desa Merah Putih, yang mana tahapan demi tahapan, Bang, Ibu ya, udah kita lalui. Saat sekarang masuk ke tahap pembentukan kelembagaannya, badan hukumnya, melalui rapat koordinasi di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota, dan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat, kepada OPD terkait, stakeholder eksternal maupun internal, dan habis itu baru kita melakukan musyawarah desa khusus yang dilakukan oleh BPD untuk penetapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Oh, itu udah semua, Pak? Sudah, Proses tahapan itu sudah kita lakukan dari bulan April, Mei, Maret, April, Mei, tahapan untuk musyawarah desa khusus, dan alhamdulillah di 1 bulan yang lalu untuk musdesus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung udah selesai 100%. Begitu, Pak. Oke, berarti berapa jumlahnya semua? 300? Kalau kita Provinsi Bangka Belitung 47 kecamatan kalau tidak salah, ada 309 desa, 84 kelurahan. Jadi totalnya 393 393. desa kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berarti sekarang masih baru tahap dalam pembentukan ya? Dalam pembentukan, Bang. Dan alhamdulillah Bu, bahwa di Provinsi Bangka Belitung dari 393 progres kita sampai dengan pagi tadi sudah di atas 98%. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Juga luar biasa. gesit juga waktu itu. Ini Sat. pertama yang selesai 100% itu Kabupaten Bangka Tengah, disusul Bangka Selatan, habis itu Belitung Timur, Belitung, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan yang terakhir ini Kabupaten Bangka Barat. Tinggal 4 koperasi lagi yang insya Allah sore ini selesai. Sekarang berproses di notaris untuk 4 koperasi desa atau kelurahan yang sekarang akan mendapatkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan akta notaris. Oke, Pak, boleh tidak kemudian Pak Sopir sedikit lebih mensederhanakan kembali positioning koperasi-koperasi di desa dan di kelurahannya sendiri, sehingga mungkin masyarakat biar lebih detail lagi koperasi ini seperti apa, kemudian nanti pembentukannya tadi bagaimana prosesnya, sehingga sekarang sudah terbentuk dan bagaimana itu Pak? Ya. Biar lebih simpel gitu bahasa kitanya tuh, kalau bahasa bangkenya tuh kayak gimana sih? Apa bedanya kemudian dengan koperasi-koperasi lainnya gitu? Baik, tadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa ini memang instruksinya Pak Presiden. Pak Presiden pengen Indonesia Emas 2045, salah satu programnya mungkin seperti yang Abang sampaikan tadi, Asta Cita, mendukung Asta Cita, dan ini masuk ke dalam program rencana strategis RPJMN-nya 2025-2029 Pak Presiden ya. Maka Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kalau kita lihat regulasi yang dikeluarkan dari beberapa kementerian agar mempercepat proses pembentukan Koperasi Merah Putih ini, Bang. Yang mana kalau kita lihat timelinenya, waktu yang diberikan oleh dalam hal ini selaku koordinatornya adalah Kemenko Pangan, teknisnya ada di Kementerian Koperasi, bahwa kita tanggal 30 Juli, berarti 30 Juli menuju 30 Juli tinggal 6 hari lagi ya, 24 Juni ya, Juni, berarti tinggal 6 hari lagi. 6 hari lagi sebenarnya seluruh Indonesia 80.000 yang ditargetkan oleh Pak Presiden ini selesai. Harus selesai ini. Seharusnya. Bahasanya harus selesai. Tetapi kalau kita lihat di nasional sampai dengan pagi tadi itu sudah ada 61.800 sekian. Tinggal 20 ribuan mungkin ya. Tinggal 18 ribuan lagi ya yang belum. Dan ini masih berproses sampai sejauh ini. Artinya dari provinsi lain juga terus berupaya sampai dengan tanggal 30 Juni untuk mengejar desa kelurahan yang belum selesai. Dan alhamdulillah kita Provinsi Bangka Belitung, saya rasa pencapaiannya, realisasinya sudah sangat luar biasa. Jadi kita di peringkat kategori the best lah berarti ya? The best lah ya. 10 terbesar ya. Karena masuk nomor 2 setelah DIY. DIY Jogja. Yang tercepat atau? Realisasi yang terbaik, yang terbagus lah. Tertinggi lah ya. Tertinggi ya, tertinggi Bu. Setelah Yogyakarta DIY. Nomor 2 se-Indonesia? Iya. Wow. Alhamdulillah. Kalau gitu tepuk tangan dulu loh. Walaupun baru pembentukan, kita nggak tahu realisasi kan? Betul. Oke, tahan dulu Pak Sofian. Yap. Bu Depi, Iya. Koperasi Merah Putih. Ini kan sesuatu gagasan ide program yang masuk dalam strategisnya Bapak Presiden. Ibu kalau melihat dari kacamata ekonomi ini bakalan berefek besar nggak untuk ekonomi masyarakat, Bu? Iya, baik, terima kasih Mas Edi. Pertanyaannya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Salah satu program Pak Prabowo memang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya. Nah, harapannya Pak Prabowo kan dalam masa kepemimpinannya memiliki target. Pada akhir kepemimpinannya pertumbuhan ekonomi nasional itu 8%. Nah, untuk mencapai 8% itu harus memiliki program-program strategis yang mampu mendorong atau mengungkit pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi nasional itu terungkit dari pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dan salah satu program itu adalah dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut. Nah,
bagaimana kita bisa membayangkan Bangka Belitung saja 393 Betul. jumlah koperasi. Kita anggap saja yang aktif 100 koperasi. Dari satu koperasi misalkan memiliki 10 orang pengurus, misalkan itu sudah berapa tenaga kerja yang terserap. Betul. Ketika tenaga kerja terserap, dia memiliki pendapatan. Pendapatan itu bisa untuk konsumsi mendorong pertumbuhan ekonomi. Betul. Bisa untuk saving juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisa untuk investasi, dan investasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Belum lagi kegiatan koperasi tersebut. Pada Koperasi Merah Putih tidak hanya berfokus pada simpan pinjam. Betul. Dia akan seperti menjadi perusahaan yang kecil. Bisa untuk melakukan fokus kemana saja, pertanian, perikanan, apotik, dan sebagainya, banyak sekali, terbuka lebar. 3-5 miliar dana itu bukan hanya gratisan, itu adalah pinjaman lewat perbankan, Himbara, Betul, Pak ya, salah satunya. Dan itu memang pengurus koperasi itu memang orang-orang yang berkompeten pada bidangnya. Betul. Harapannya demikian. Harapannya nanti sarjana-sarjana yang ada yang selesai kuliah itu juga bisa berkecimpung di koperasi. Jadi untuk mendukung desanya, sehingga terbentuklah desa yang mandiri secara ekonomi, desa yang memiliki memberdayakan masyarakatnya, kemudian desa yang maju dan seterusnya, memiliki gotong royong yang luar biasa. Dan satu lagi, desa itu adalah desa yang mampu menopang finansial bagi masyarakatnya. Wow. Itu. Berarti kalau merunut dari cita-citanya nih mulia sekali, Mbak. Mulia sekali. Sangat Jadi mulia. program, kemudian tujuan, maksudnya itu sangat bagus sekali. Tinggal satu, tata kelola. Tata kelola. Bagaimana program yang baik itu dikelola oleh orang yang baik, dikelola oleh sumber daya yang baik. Betul. Sehingga bisa memperoleh output yang baik juga. Harapannya kan demikian. Mudah-mudahan itu akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan 8%, termasuk Bangka Belitung. Bangka Belitung di triwulan pertama pertumbuhan ekonomi kita sudah 4,6. Nah itu apakah nanti kita bisa lihat di akhir misalkan tahun ini, apakah dengan sudah memiliki dampak belum? Mungkin kalau tahun pertama belum, Pak ya, Betul. proses pembentukan dan sebagainya. Betul. Tahun-tahun berikutnya, 5 tahun ke depan kita bisa lihat. Betul. Apakah peningkatan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung itu salah satunya dari Koperasi Merah Putih tersebut. Gitu. Pak Sopiar, apa kemudian tahapan selanjutnya setelah pembentukan? Baik, tadi Bu Reni ya? Bu Devi. Bu Devi, mohon maaf. Bu Devi sudah nyinggung ke masalah bidang usaha yang akan dilakukan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Memang di instruksi dan peraturan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025, ini terkait dengan petunjuk pelaksanaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, di situ diamanatkan ada 7 gerai bidang usaha yang wajib. Jadi seperti yang sudah disebutkan, 7 ya, memang 7 ya. 1, Yang pertama sembako. sembako. Ya, yang kedua ini apotik desa. Apotik desa. Ya, yang ketiga logistik. Yang keempat, kalau memang koperasinya sudah mampu, sudah kuat secara finansial, SDM-nya masuk ke unit simpan pinjam. Iya. Betul ya. Habis itu kesehatan desa, klinik desa. Klinik desa, pergudangan, cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan dari hasil sektor pertanian dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan ini potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik desanya. Kalau memang sektor perikanannya mendominasi, apakah itu sektor perikanan tangkap, apakah itu budidaya, maupun di sektor pengolahan pemasaran hasil perikanannya, itu menjadi bagian dari bidang usaha yang akan diusahakan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, ini yang diinstruksikan dan seperti Bu Devi sampaikan, ya untuk mengungkit ya daya saing dan perekonomian daripada masyarakat di desa tersebut. Itu satu koperasi, satu jenis usaha berarti, Pak? Satu koperasi bisa 10, 20, 30 tergantung dengan potensi daripada desa tersebut. Mungkin
saat sekarang jangka pendeknya belum Ibu ya. Belum. Nah, kalau lihat jangka menengah dan jangka panjangnya, oh Bisa ini berkembang. sudah bisa berkembang dan lain sebagainya. Kalau sudah ada bidang usahanya, sudah dimasukin ke dalam akta notaris tersebut, maka atau kegiatan itu mau dijalankan dalam jangka menengah dan panjang, itu sudah proses pembuatan izinnya sudah tidak payah lagi Bu ya. Karena sudah dimasukkan tadi Sudah di awal ada ya. di dalam apa namanya akta Akta. notaris. Nah, kalau belum dimasukkan dan potensi usaha itu Mau bisa akan dilakukan. dilakukan, maka ini harus ada perubahan anggaran dasar. Nah, perubahan anggaran dasar koperasi kan biaya lagi tentu. Iya. Nah, ini yang perlu di waktu Musdes itu harus dipetakan betul-betul kira-kira potensi usaha-usaha baik jangka pendek, menengah, dan panjang yang kira-kira bakal diusahakan oleh koperasi desa, Kelurahan Merah Putih agar dimasukin ke dalam akta pendirian akta notaris Kopdes tersebut. Oke, Pak Sopir, kita tahu kalau di Bangka Belitung ada satu sektor yang kemudian masih mendominasi justru. Tapi dari 7 tadi tidak masuk. Apa itu masih bisa memungkinkan untuk dimasukkan? Misalnya sektor pertambangan, misalnya kan. Sektor pertambangan ini memang Apakah itu? kan menarik Bu ya Karena untuk dibicarakan. Ada beberapa isu yang juga menyebutkan wah koperasi ini bisa sangat berpotensi untuk menjadi Bidang usahanya bidang salah usaha satunya. pertambangan. Apakah itu memungkinkan Pak Sofian? Baik, tadi kalau dari 7 dan ada ada poin 8-nya Bu ya. Iya, iya. Nah, poin 8 ini kan bisa Masuk di situ. bisa melar ke kiri ke kanan, disesuaikan dengan potensi desanya. Nah, kalau dia di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, ya kan peternakan, memang kalau memang punya potensinya ya dimasukin. Tidak terkecuali itu tadi pertambangan. Nah, kalau memang di desa atau kelurahannya memang punya potensi pertambangan, mungkin bisa dimasukkan ke dalam atau salah satu usaha yang akan dilakukan adalah di sektor pertambangan. Nah, cuman dilihat kembali, kira-kira sektor pertambangan ini secara regulasi, secara aturan bisa tidak digabungkan dengan bidang-bidang usaha lainnya, seperti yang tadi sembako tadi, perdagangan eceran besar kecil Bu ya. Terkait dengan sektor pertanian, perikanan, terkait dengan penyediaan LPG gas dan seterusnya. Nah, ini dia biasanya untuk sektor-sektor tertentu ini dia tidak bisa digabung dengan bidang usaha lain, KBLI lainnya biasanya. Tetapi kita nggak tahu apakah nanti ke depan Kopdes Merah Putih ya punya semacam aturan atau regulasi baru yang sehingga sektor tambang ini memang bisa masuk di dalam salah satu usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Karena kan agak istimewa berarti ini ya. Kita nggak tahu ke depannya kira-kira seperti apa. Apakah ada regulasi yang seperti itu atau nanti kita lihatlah. Karena betul Bang, di Bangka Belitung kan ya kita tahu sendirilah sektor pertambangan masih mendominasi. Artinya masih banyak di desa, kelurahan yang memiliki potensi itu. Oke lah kalau di Pangkal Pinang memang tidak ada lah mungkin Bu ya. Tapi kalau sudah masuk ke Bangka Tengah, masuk ke Belitung dan lain sebagainya, ini kan masih berpotensi Bu ya. Dan ini tentu sangat menarik lah untuk dijadikan usaha dan seterusnya. Nah, kalau sudah masuk ke bisnisnya, kalau sudah masuk ke usahanya, mungkin dinas teknis lah ini yang bisa mungkin Bu ya, dari segi regulasinya, aturan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kami di dalam melakukan pendampingan kawan-kawan musyawarah desa khusus agar potensi-potensi desa yang memungkinkan untuk dikerjakan, diusahakan maka dimasukkan. Tambang pun dimasukkan. Tidak masalah. Dari 393 ada? Kalau tidak salah ada Bang. Ada Bang. Boleh tahu di daerah mana? Nah ini saya kalau secara detailnya saya kurang paham. Cuman kami. Tapi persentase deh kalau gitu. Ada. 393. Ada. Ada 10 atau 20%? Enggak sampai lah. Hanya sampai. daerah-daerah tertentu saja. Hanya mungkin di karena mungkin terbentur permasalahan regulasi tadi Bang. Karena regulasi tambang kan beda. Lebih berbeda. Ya, tapi kan maksudnya tadi Pak Sopir menyebutkan kalau sudah dimasukkan kan enak di kemudian hari walaupun tidak dilakukan. Tapi kalau di ini nanti biaya lagi gitu loh. Iya, tapi itu tadi Bang. Bidang usaha KBLI Kode Baku Klasifikasi Indonesia. Tambang dengan KBLI yang lainnya ini dia tidak bisa Bang di dalam satu akta notaris. Nah, dia gitu. Sendiri. Dia betul Bu ya. Kira-kira dia tersendiri. Nah, maka kami menyarankan kepada desa Kelurahan Merah Putih yang akan memasukkan itu ya seperti itu. Coba secara teknis detailnya, nah ini kami nggak paham.
Dinas yang membidangi lah yang paham. KBLI ini. Orang perdagangan eceran besar aja memang tidak bisa dalam satu akta notaris. Digabungkan maksudnya dalam satu wadah untuk beberapa jenis usaha. Karena dia ada peraturan lainnya setelah peraturan yang mengatur tentang itu. Jadi kalau abang tanya berapa persentasenya, saya belum dapat detail. Kami hanya menyarankan saja. Iya, karena memang karena beberapa waktu terakhir itu isu soal koperasi yang akan kemudian menjadi mengelola pertambangan itu menjadi kembali mencuat kembali di kalangan masyarakat. Betul, karena dianggap menjadi satu solusi jangka panjang. Katanya lebih bagus jika dikelola oleh koperasi. Wah, pas juga ini. Mau tanya langsung sama Sofi. Tapi kalau kacamata Bu Depi melihatnya gimana, Bu? Kan menurut saya tambang masih mendominasi soalnya kan? Sampai saat ini memang tambang masih mendominasi dan Bangka Belitung sepertinya tidak bisa melepaskan tambang. Betul. Nah, bagaimana kita mencari sandingan tambang ya, misalkan sektor lainnya Pak ya, perikanan, pertanian, perkebunan dan satu sektor pariwisata. Nah, di desa-desa itu kemungkinan berkembangnya sektor pariwisata itu juga tinggi sekali. Desa wisata sekarang sedang digerakkan oleh Kementerian Pariwisata. Desa wisata di mana-mana desa wisata dan mindset wisatawan juga kan sudah mulai berubah. Sekarang tidak hanya berwisata di kota saja, tapi mulai mengarah, apalagi wisatawan mancanegara, mereka mulai merambah ke wisatawan yang destinasi-destinasi wisata yang ada di desa-desa. Nah, potensi destinasi wisata desa itu bisa dikemas untuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ikutannya banyak. Kalau sudah destinasinya, kemudian ekonomi kreatifnya, kemudian kulinernya dan sebagainya. Nah, itu tadi kembali kata Pak Sopyan tadi, kita harus memetakan pertama kali apa potensi desa. Jangan sampai ikut-ikutan, kemudian jangan sampai melihat, oh ini potensinya besar sekali. Apakah pengurus kita berpotensi mengurus itu? SDM-nya, apakah bisa? Tambang, tambang harganya gini-gini, nanti bisa cepat kita mendapatkan hasilnya ya, dan nilai ekonominya tinggi segala macam. Cuma mampu nggak kita? Modalnya. Sumber daya manusianya, kemudian pengelolaannya, dan sekali lagi bahwa Koperasi Merah Putih ini ada transparansi, kemudian ada akuntabelnya Pak ya. Nah, segala sesuatunya itu dimonitoring dan evaluasi oleh kementerian atau oleh dinas terkait. Karena kita pemerintah dalam hal ini Pak Presiden membentuk program ini kan tidak untuk uji coba dan sebagainya, tetapi ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi, ingin masyarakatnya sejahtera, ingin desanya mandiri secara ekonomi. Mantap itu. Berkait dengan SDM, maka pengelolaan 3 miliar sampai 5 miliar ini tentu tidak mudah. Betul. SDM yang dicari juga bukan yang kaleng-kaleng. Untuk di desa, di kelurahan, Pak. Syaratnya apa nih, Pak? Siapa saja yang boleh jadi pengurus nih, Pak? Jadi kalau kita bicara modal ini, Bu ya, tadi disinggung 3 sampai 5 miliar. Jadi kalau modal koperasi itu, Ibu, Bang ya, kalau kita melihat Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi UKM nomor 9 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Modal koperasi itu ada 3, Bang. Yang pertama modal sendiri. Modal sendiri itu terdiri dari satu simpanan pokok. Simpanan pokok itu pertama kali kita menjadi anggota koperasi sudah diputuskan melalui rapat anggota waktu pendirian, maka simpanan pokoknya misalnya 100.000, maka harus dibayar 100.000. Yang berikutnya adalah simpanan wajib. Simpanan wajib ini setiap bulan yang sudah ditentukan besarnya dan sama. Siapapun yang menjadi anggota koperasi, simpanan pokok simpanan wajib harus dibayarkan. Dibayarkannya simpanan pokok simpanan wajib, maka sah dia menjadi anggota koperasi. Syarat menjadi anggota koperasi itu. Yang berikutnya adalah dana cadangan dari usaha koperasi. Selain sudah dibagikan ke SHU sisa hasil usaha, maka dia ada dana cadangan. Dana cadangan inilah yang untuk dana pemupukan modal koperasi atau dana untuk mengembangkan usaha koperasinya, menambah usaha dan lain sebagainya, atau mengembangkan usaha koperasi. Yang keempat itu ada hibah. Nah, hibah ini, Pak ya, yang kita harus menunggu regulasi berikutnya. Yang katanya 3 sampai dengan 5 miliar ini bentuknya seperti apa? Ini kan belum ada regulasi atau aturan mainnya.
Nah, selama ini hibah itu diberikan kepada pemerintah, baik itu kepada koperasi, organisasi atau badan usaha lainnya, Bu ya, yang sesuai dengan aturan dan persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, itu modal sendiri dari kepada koperasi. Berikut ada modal penyertaan. Modal penyertaan ini bisa dari anggota, bisa dari perusahaan lain, badan usaha lain yang mau invest dan seterusnya. Misalnya kata Ibu tadi kan ada suatu destinasi wisata, kelompok, kalau dulu kelompok Darwis ya namanya, kelompok Darwis, kelompok sadar wisata sudah mengembangkan dan lain sebagainya. Ada penyertaan modal dan itu menjadi salah satu usaha koperasi misalnya, Bu ya, ada penyertaan modal. Nah, ini yang disebut dengan modal penyertaan. Apakah itu perorangan, badan usaha dan lain sebagainya. Nah, yang penting kan perjanjian kerjasamanya harus jelas. Rugi bagaimana, untung bagaimana. Jangan sampai nanti rugi tanggung koperasi, untung koperasi tidak dapat, Bu ya. Nah, terus yang ketiga yaitu modal pinjaman. Nah, pinjaman ini bank dan non-bank, Bang. Bank jelas, Bu ya. Nah, Himbara dan lain sebagainya termasuk bank daerah. Kalau lembaga non-bank ini di Kementerian Koperasi punya yang namanya LPDB, Lembaga Penyalur Dana Bergulir. Nah, Kementerian Koperasi saat sekarang memberikan penugasan kepada LPDB, Lembaga Penyalur Dana Bergulir, melalui Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2025, ini mock-up koperasi percontohan untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pagunya sampai dengan 3 miliar, disesuaikan dengan usaha daripada koperasi. Kalau memang usahanya cukup dengan 500 juta, 500 juta. Kalau usaha cukup dengan 100 juta, 100 juta. Nah, kalau kita lihat di media, ada beberapa koperasi desa kelurahan mock-up yang percontohan yang sudah di-launching oleh Pak Menteri. Kalau tidak salah di Jogja, di Bantul, atau di daerah Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya. Dan kita kemarin sudah mengusulkan ada 3 kabupaten untuk mock-up ini, koperasi percontohan ini. Percontohan ini ya? Ya, melalui penugasan Kemenkop dengan LPDB, Lembaga Penyalur Dana Bergulir. Cuman kan syarat dan ketentuan ini berlaku, Ibu ya. Karena ini bentuknya sekali lagi pinjaman. Kalau di pinjaman, 3 wilayah ini di mana saja? ya, kalau di kita Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung. Kalau Bangka Tengah kemarin ada 3 desa, Desa Pinang Sebatang, Namang dan aduh saya lupa namanya satu lagi dekat kantor itu Padang Baru. Padang Baru. Ya. Kalau Bangka Selatan itu Desa Terap, daerah Sadai, Tukar Sadai. Satunya lagi Batu Petumpang. Kalau Belitung banyak, ada beberapa desa termasuk Sijuk, Suakgual, Petaling, dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman dari LPDB sudah turun, Ibu, melihat persyaratan yang kemarin dipersyaratkan apa saja, termasuk akta, SK pengesahan, NPWP, nomor rekening, NIB dan lain sebagainya, termasuk rencana bisnis atau rencana usaha yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Dan dukungan dari pemerintahan desa apa saja yang sudah diberikan kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Misalnya di desa ada bangunan atau tempat yang bisa dijadikan kantor atau bisa dijadikan gerai untuk apotek atau gerai untuk sembako. Nah, itu menjadi data dukung bagi kami untuk mengusulkan ke mock-up untuk LPDB. Dan sekarang berproses, Bang. Dan mudah-mudahan harapan kita semua adalah 1-2, walaupun tidak semuanya, Bu ya, menjadi koperasi percontohan mock-up yang dibiayai. Bentuknya pinjaman, sekali lagi. Kalau bentuknya pinjaman harus ada pengembalian. Nah, ini betul kata Ibu tadi, SDM koperasinya, pengurusnya memang harus benar-benar disiapkan untuk itu. Berarti sejauh ini kalau spesifik yang boleh menjadi pengurus dan yang tidak boleh menjadi pengurus, siapa? Baik, Bang. Jadi itu tadi modal koperasi, Bang. Jadi kalau bicara 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar sampai sekarang masih menunggu regulasi, Bu ya. Tetapi kalau yang tadi modal sendiri, modal penyertaan, modal pinjaman itu memang modal yang ditawarkan oleh koperasi. Tapi saat sekarang koperasi ini sebenarnya dengan modal sendiri tadi 9 pokok 9 wajib, dia sudah bisa mempersiapkan A, B, C, D dan lain sebagainya. Seharusnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, adapun kriteria kata Bang tadi, pengurus ini seperti apa? Yang pertama pasti harus punya kemampuan, Bu ya. Manajerial harus supaya minimal punya pengetahuan tentang perkoperasian, walaupun tidak banyak ya tahulah sedikit-sedikit tentang koperasi.
jujur pastilah, loyal, sehat, Ya. harus mempunyai jiwa kewirausahaan Bu ya. Ya. Nah ini penting juga. Orang-orang para pelaku usaha atau pebisnis ini sangat cocok biasanya untuk menjadi salah satu pengurus koperasi. Dia tidak boleh ada hubungan saudara antara pengurus lainnya, kakak adik tidak boleh. Oh, Kalau ke atasnya hubungan antara orang tua dan anak Bu ya, tidak boleh. tidak boleh. Kalau ke kiri ke kanannya saudara kandung berarti Bu ya. Iya. Nah, dia tidak boleh ada hubungan semenda lagi antara ipar dengan ipar, mertua dengan ini. Istri, adik istri dengan Padahal di kampus kita. sangat dekat itu. Itu semenda Di tapi desa sampai dulu. tingkat yang pertama Bang. Ah, Tapi kalau sudah sampai tingkat berikutnya semuanya Oke, saudara nggak masalah semua gitu kan. ya. Semuanya saudara, Iya, tapi iya, kita iya. lihat yang terdekat. Ini tidak boleh Bang. Termasuk pengurus perangkat desa pun tidak boleh Tidak boleh ya. duduk di dalam struktur kepengurusan koperasi. Di dalam Juklak itu pengurus koperasi 5 Ibu. Iya. Pertama ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris dan bendahara. Tetap 5. Tetapi kalau syarat-syarat tadi ya seperti standar lah Bu ya. Iya. Nah, kita berharap itu dan itu sudah di melalui Musdes tadi sudah ditunjuk dan sudah dipilih. Dan alhamdulillah 393 insya Allah sore ini 100% semuanya sudah memiliki pengurus koperasi yang sesuai dengan kriteria yang tadi. Nah, kalau pengawasnya seperti apa? Kalau dalam Juklak itu pengawas ketuanya ex officio harus kepala desa atau lurah. Jabatan. Iya. Langsung ketua pengawasnya ya. Nah, jadi di situ diminta biasanya notaris surat pernyataan tidak ada hubungan saudara dan semenda. Pengurus. Iya, pengurus dengan pengurus. Dan tidak ada perangkat desa yang menjadi pengurus. Iya. Nah, di situ kalau Berarti itu clear ya, jangan Clear, sampai ada clear. hubungan ini ya. clear. Biasanya notaris minta surat pernyataan. Oh. Nah, biasanya di Musdes itu pun kita tanyakan Pak, ini masih ada saudara dengan ini, nah, hubungan dengan ini seperti apa, hubungannya seperti apa, dan itu disaksikan Seluruh masyarakat ya. yang hadir pada Yang waktu itu. hadir. Oh ini memang tidak ada hubungan saudara. Oh ini memang betul tidak ada hubungan. Oh ini ada dan lain Pak, tapi sebagainya. udah jauh banget gitu. maka ada persyaratan yang ditetapkan di dalam Juklak itu yang boleh duduk sebagai pengurus dan pengawas. Itu siapa? Berarti clear pokoknya soal Insya Allah pengurusan clear. ya. Insya Allah dari 393 semuanya sudah selesai. Betul. Dan keterwakilan perempuannya juga harus Harus. ada 20% Bu ya. 20 atau 30? 20 lah kurang lebih 20% ya. 30 parpol kalah. Ada keterwakilan wanita. Jangan semuanya laki-laki. Nah, Biar jadi ada warna, biar ada Bendahara juga. Bendaharanya biasanya wanita. biar yang megang-megang duit. Begitu Benar-benar. Pak. Jadi Baik. kalau bicara kepengurusan tadi sudah, bicara modal tadi sudah, dan kita ya berharap setelah ini launching 12 Juli ini ada regulasi atau aturan-aturan baru yang dikeluarkan untuk proses untuk mengoperasionalkan dan mengembangkan daripada koperasi desa Kabupaten Merah Putih. Ini kita tunggu nanti. Baik. Kira-kira Menteri BUMN mengeluarkan apa? Begitu Bu ya, harapan kita. Iya. Nah, Baik, kalau Bu Devi melihat ini semua sudah terbentuk dengan diawali dengan proses yang baik, kemudian juga SDM juga yang dibuat juga dengan sangat ketat, saya bilang ya, untuk dengan ini sangat ketat. Nah, kalau Ibu melihatnya nanti celahnya di mana? Dari tadi saya dengerin Ibu, ini nanti potensinya ada di tata kelola nih, tata kelola nih. Itu Ibu melihatnya gimana, Bu? Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam tata kelola, kalau kita mencermati dengan konsep manajemen ya, kita kan mengelola kan, kan ada fungsi-fungsi manajemen yang harus kita adopsi ke koperasi tersebut. Nah, ada planning, perencanaan ya, kemudian ada pengorganisasian dan sudah semua, kemudian ada actuating atau pengarahan. Itu pengarahan baik itu dari atasan, kementerian atau dinas koperasi atau dari kadesnya sendiri, dan yang terakhir itu adalah controlling. Ya, Monef itu adalah controlling. Nah, semua itu harus berjalan sesuai dengan aturan yang nanti tadi Pak Sopir menyebutkan bahwa aturan apa selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, aturan-aturan itu tentunya harus diikuti. Seperti dana desa ketika pertama kali diluncurkan, itu juga banyak aturannya. Dan ada yang ketidaktahuan, bukan kesengajaan, itu keluar dari aturan tersebut terjadi. Nah, untuk itu, untuk Koperasi Merah Putih, diharapkan semua pengurus, semua aparatur desa itu mengikuti aturan yang telah diterapkan. Ketika ada transparansi, oke, harus transparansi.
ketika bersifat proaktif, harus proaktif mencari sumber-sumber ekonomi mana yang harus dikembangkan. Kemudian ketika harus adaptif, menyesuaikan dengan teknologi digitalisasi, ayo adaptif. Dan yang terakhir itu tadi harus akuntabel, bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan. Biasanya yang harus dipertanggungjawabkan itu adalah apakah program yang dijalankan sesuai dengan rencana atau tidak. Apakah keuangannya itu transparansi atau tidak. Betul. Biasanya paling sensitif masalah keuangan. Betul, Ibu. Nah itu. Nah tetapi harapan kita tadi Bapak di awal sudah mengatakan bahwa semuanya by system. Nah, insya Allah kalau by system semuanya akan terkontrol dan lebih memudahkan. Harapannya demikian, semuanya sudah berjalan baik. Harapannya tata kelolanya juga nanti berjalan dengan baik. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, bahwa koperasi itu tidak lagi dipandang sebelah mata. Kalau zaman dulu kan dipandang sebelah mata, orang lebih kepada BUMDes dan sebagainya. Sekarang ini koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi koperasi yang memang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan ada aspek kerakyatan dan aspek kegotong royongan. Kalau Bu Depi dan Pak Sopian melihat yang menjadi ujung tombak Koperasi Merah Putih ini sendiri di mananya? Atau siapanya yang bisa menjaga, oh ini nanti kalau udah jalan mestinya mereka yang harusnya bisa menjadi biar ini tetap konsisten terus gitu tuh. Itu di mananya, Pak? Kalau Pak Sofian? Pertanyaannya mudah, jawabannya sulit ini, Bu. Karena bicara ujung tombak, semuanya harus jadi ujung tombak ini. Karena harus dikeroyok. Kalau kita mengacu ke Inpres, Pak. Inpres instruksi Presiden tadi, menginstruksikan kepada 16 kementerian. Ini kan akan siapa berbuat apa nanti, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Saya kembali ke tupoksi saya aja lah. Kami di Dinas Koperasi, khususnya bidang koperasi kan punya tupoksi, Pak. Masalah SDM seperti Ibu sampaikan tadi, bagaimana kami kapasitas SDM-nya untuk ditingkatkan, punya kompetensi, punya sertifikasi, maka kami, Pak. Karena di dinas kami punya Balai Latihan Koperasi dan UMKM, Balatkop, yang mendidik, melatih para pengurus, pengawas koperasi untuk kompetensinya. Mulai dari masalah keuangannya, akuntansinya, manajerialnya, sampai kalau dia bergerak di sektor simpan pinjam pun untuk juru tagih kami sertifikasi, atau debt collector itu kami sertifikasi, termasuk manajer. Untuk mengangkat manajer koperasi juga kami sertifikasi. Dan pembuatan laporan anggota tahunan, standar sistem pengendali internal koperasinya, kami yang akan melakukan pendampingan dan pembinaan, mulai dari standar operasional prosedurnya, Bu ya, mulai dari standar operasional manajemennya, peraturan khusus yang mengatur tentang usaha daripada koperasi itu, sampai ke laporan keuangannya, itu kami yang akan mendampingi. Tapi kalau sudah bicara bidang usaha, ternyata koperasi ini bergeraknya di sektor pertanian, mungkin Dinas Pertanian lah secara teknis, yang kata Ibu tadi, bagaimana yang biasanya mengembangbiakan sapi, yang biasanya melakukan penggemukan sapi, ya kan Bu ya, di dalam satu desa, dan itu menjadi potensi dan masyarakatnya pun sudah terbiasa, gagalnya pun kecil. Nah mungkin dinas yang membidangi peternakan bisa memberikan apa yang bisa mendongkrak atau meningkatkan kompetensi daripada masyarakat atau anggota koperasi tersebut, sehingga kegagalan penggemukan sapi ini kecil, resiko kematian sapi kecil, Bu ya. Nah ini dinas-dinas, begitu juga dengan Dinas Perikanan Kelautan. Nah, teknisnya di mereka kalau sudah menyangkut dengan usaha. Tapi kalau terkait dengan administrasinya, buku 16-nya kami. Begitu ya, karena ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di dinas yang membidangi koperasi. Saya baru tahu ternyata bersertifikat juga ya pengurus koperasi ya, Pak? Iya harus, Bapak. Oh gitu. Kompetensinya. Dan besok pun kami melakukan uji kelayakan kepatutan terhadap pengurus pengawas koperasi. Berarti 393 pengurus ada yang bersertifikat ya? Nanti Pak, belum Pak. Oh nanti ya, tapi ya, nanti akan tahap berikutnya begitu. Yang kata Ibu tadi. Penguatan SDM. Penguatan SDM-nya, pelan-pelan Pak. Nanti maka saya bilang kan ini kewenangan kita bukan hanya di provinsi saja, kabupaten kota, kementerian. Nah ini regulasi atau aturan yang berikutnya
kira-kira seperti apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengembangan koperasi ini. Makanya dengan sekompleks ini, saya kok yakin malah bagus Bu ya, kalau dikelola dengan baik ya, dengan tata kelola yang baik, orangnya yang ditempatkan juga memang kompetensinya bagus, keilmuannya bagus. Kayaknya bagus juga Pak. Memang bagus ya. Optimis Bu ya. Optimis Bu ya. 393 walaupun kita ya tidak munafik kalau 393 mungkin terlalu ini ya, tapi minimal ya setengahnya lah, lumayan kan. Bertahap lah. Kalau memang untuk ini, tapi yang paling dikhawatirkan dari Koperasi Merah Putih ini sendiri yang mungkin nanti akan menjadi bumerang di kemudian hari, apa kalau Bu Depi atau Pak Sopir? Kira-kira kita kan berandai nih, tidak berandai semuanya berjalan mulus Bu. Pasti tentu yang nanti adalah yang apa, yang kira-kira dari sistem yang sudah dibuat yang berpotensi akan tantangan ya. Iya, kira-kira. Saya melihat koperasi ini salah satu yang harus dikuatkan adalah kolaborasi dan sinergitas. Tadi Bapak sudah menyampaikan 16 kementerian dan itu kan artinya sinergitas dan kolaborasi. Betul. Kemudian tantangan ke depannya, koperasi yang dibentuk ini tidak hanya bersifat koperasi tradisional, tetapi udah koperasi modern Pak ya. Artinya itu tadi adaptif dengan teknologi. Nah, dengan adaptif teknologi itu berarti tantangan. Apakah SDM yang menjadi pengurus koperasi tersebut juga sudah paham tentang teknologi? Kemudian berikutnya SDM yang menjadi pengurus tersebut juga memiliki jiwa wirausaha atau tidak? Karena ke depan semua desa harus memiliki daya saing. Ya, daya saing desa. Artinya masing-masing desa itu nanti walaupun sebenarnya berkolaborasi, tetapi tidak berkompetisi antara satu koperasi dengan koperasi lainnya. Tetapi mereka harus saling kerjasama, support dan mendukung. Boleh nanti misalkan dari dinas koperasi itu ada koperasi yang sudah sangat maju sekali dengan desa wisatanya misalnya. Itu bisa pengurus koperasi dari desa lainnya itu studi banding ke sana. Berkolaborasi tadi. Jadi sistemnya berkolaborasi tetapi tidak bersaing ya, tidak berkompetisi yang tidak sehat. Saling mendukung satu sama lain. Sehingga nanti kita berharap dinas koperasi nanti seiring berjalanan waktu nanti memang ada koperasi-koperasi yang dianggap menjadi koperasi terbaik, koperasi teladan yang akan ada awardnya. Bisa jadi Koperasi Merah Putih Award kan di Bangka Belitung nanti per tahun atau apa dilihat dari fokus pekerjaannya, fokus bidang usahanya, omsetnya dan sebagainya. Nah, itu menjadi sebagai support bagi koperasi-koperasi lainnya. Kan sudah sebenarnya koperasi tradisional sebelum ada Koperasi Merah Putih ini juga sudah banyak berbentuk BUMDes di desa-desa di Jawa sana yang sudah berhasil. Nah, harapannya ini akan memicu semuanya. Oh, ternyata koperasi ini kalau diurus dengan baik itu mampu memberikan dampak ekonomi kepada kita. Kan kepada masyarakat semuanya dampak ekonominya. Nah, tidak hanya kepada pengurusnya tetapi seluruhnya. Ekonomi kerayaatannya masuk di sana, pemberdayaan masyarakatnya masuk di sana. Luar biasa Pak, itu challenge-nya Pak. Kalau dari Pak Sopiar, tantangannya Pak? Atau sama dengan Bu Depi? Koperasi itu kan badan usaha Bang. Betul Pak ya? Iya. Beda, sama saja dengan badan usaha lainnya. Cuman kalau koperasi ini kan dia milik bersama, milik anggota. Semua anggota koperasi adalah pemilik. Semua anggota koperasi adalah direktur. Artinya usaha yang dikelola secara bersama-sama. Beda kalau dengan badan usaha lainnya. Badan usaha lain kan pemilik pegang saham. Nah, yang namanya berusaha ini harap malu. Betul Bang ya? Nah, ini pasti mempunyai kendala. Pasti ada tantangan-tantangannya. Kembali ke tadi. Sinergisitas, kolaborasi, peningkatan SDM, pemetaan potensi usaha. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah dulu yang kata orang main duit kecil aja dulu lah mungkin ya. Main uang 1000-an, 2000-an dulu lah. Jangan langsung ke jutaan lah. Kira-kira seperti itulah. Yang penting usahanya jalan Bang. Meskipun angkanya masih angka yang kecil-kecil begitu. Nah, kembali tadi yang namanya usaha yaitu tadi
memang ada kendala. Tetapi insya Allah kalau dibantu, dikerjakan secara bersama-sama, Bu ya, insya Allah permasalahan-permasalahan yang ada mungkin bisa dimitigasi sedini mungkin lah untuk permasalahan. Maka di dalam instruksi itu, dalam peraturan koperasi, Menteri Koperasi itu ada 6 gerai ini. Ya pilihlah salah satu yang kira-kira memang berpotensi untuk dilakukan. Yang resikonya kira-kira jangan terlalu besar dulu. Bahasanya Disesuaikan. yang ketelan lah ibaratnya. Betul. Yang tegawe. Yang tegawe lah dulu, yang dikerjakan. Jangan masa Jangan yang gila. mulu-mulu. Kalau memang di situ potensinya buka toko alat-alat pertanian, ya toko alat-alat pertanian aja dulu, Bu ya. Nah, penyediaan pupuk, bibit, alat-alat pertanian yang ringan-ringan, ya kan, saprodi, sana produksi dan lain sebagainya. Ya itu aja dulu dijalankan. Baru nanti sudah mantap yang ini sudah jalan, baru merambah ke berikutnya dan lain sebagainya. Alon-alon asal kelakon. kata orang Jawa. Pelan bawah. Benar. Tapi boleh nggak Bang? Sedikit saja mungkin sejauh ini apa ya, dari banyak koperasi, bukan hanya koperasi Merah Putih yang belum ya, tapi dari sejauh koperasi yang menjadi problem yang membuat koperasi itu rontok tuh apanya? Orangnya atau pola sistem kerjanya yang Iya. Koperasi iya, ini. sedikit saja kira-kira yang bikin ya kapal ini bocor dan akhirnya tenggelam gitu kan. Kalau kita bicara jumlah koperasi di Bangka Belitung sebelum Koperasi Merah Putih ini ada, itu jumlahnya sudah 1.227, Bang. Terhitung 31 Desember tahun 2024 kemarin. 227. 27. Banyak ya? Sangat Yang banyak. aktif? Nah, yang aktif versi pemerintah, ya kan? Berdasarkan online data sistem yang kami punya 800 sekian lah. Saya lupa persisnya. 800 berarti ya lumayan, masih Lumayan. masih di atas 50%. Yang aktif indikatornya dia melaksanakan rapat anggota tahunan RAT. Kalau RAT ini Bang, insya Allah koperasinya aktif Bang. Usahanya ada, taksi keuangannya ada Bu ya. Jadi ibaratnya benar-benar hidup. Benar-benar kelembagaannya ada, kantornya ada, semuanya lengkap. Ini kurang lebih sekitar 288 koperasi dari 1.227. Berarti 1.227 ditambah 393. Udah ketemu 1,5 sekian berarti untuk koperasi. 1.500-an ya? Iya, untuk koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, mengapa banyak koperasi yang tidak aktif? Mungkin itu tadi, Bang. Begitu ada program pemerintah atau program dari mana rame-rame bikin koperasi. Ya, semangat kan. Isu kata Bang tadi bahwa tambang bisa dikelola koperasi, bikin rame-rame koperasi. Nah, jadi istilah kita itu apa ya? Kalau orang banyak ngomong ya koperasi merpati Bu ya. Apa ya? Dikasih jagung dateng, dikasih makanan gitu ya, habis makanan hilang, ya hilang. Terbang gitu. kemana dia? Nah, artinya pemahaman mereka terkait dengan perkoperasian ini yang perlu masyarakat perlu diedukasi. Bahwa koperasi itu apa, prinsip koperasi itu seperti apa, modal koperasi seperti apa, menjalankan koperasi itu seperti apa. Nah ini yang perlu. Maka kami Bang di Dinas Koperasi selalu menghimbau. Jangan buru-buru bikin koperasi. Pra aja dulu koperasi. 6 bulan kalian lakukanlah, jalankanlah dulu usahanya. Pra koperasi kurang lebih 6 bulan. Kalau sudah yakin mau naik statusnya ke badan hukum, itu akan kami bantu. Akan secepatnya kita proses kok. Jangan khawatir. Jangan buru-buru bikin badan hukum. Pra aja dulu jalan. Cuman kadang-kadang kemauan atau keinginan masyarakat ini berbeda-beda. Ada yang bergerak di sektor jasa atau lainnya, mereka butuh badan hukum dulu. Dan lain sebagainya lah. Dan ini yang pekerjaan atau PR berat juga ya bagi kami di dinas. Kira-kira ya bagaimana memberikan pemahaman atau minimal upaya yang kami lakukan dan standar operasional yang kami miliki, masyarakat manapun yang ingin membentuk koperasi harus ada penyuluhan, pendampingan. Dan kami sarankan untuk 6 bulan itu melakukan pra koperasi. Satu. Yang kedua, awalnya jalan Ibu, bagus. Tapi sekali lagi, yang namanya badan usaha Ibu ya, ada permasalahan dan lain sebagainya, akhirnya
tidak bisa lagi menjalankan usahanya dan berlahan-lahan mulai tenggelam. Ada lagi usahanya jalan dan lain sebagainya, ada permasalahan di internal koperasinya, pengurus pengawas dan lain sebagainya, akhirnya hilang kepercayaan oleh anggota, pelan-pelan redup. Berbagai macam hal yang terjadi, Bang. Dan kami ya itu tadi banyak aspek Pak ya. Banyak aspek Ibu yang dan terjadi. semoga yang di Koperasi Merah Putih tidak terulang lagi. Betul Bang. Dan itu yang penting. Jangan sampai di Koperasi Merah Putih ya itu tadi. Ini tugas dan PR kami dinas yang membidangi koperasi baik kabupaten kota maupun provinsi Bang. Bagaimana upaya-upaya koperasi yang sudah jalan, sudah aktif dan yang belum aktif dan yang mau saat sekarang ini Koperasi Merah Putih yuk ini harus disupport dan didukung ini. Ini berarti sinergitasnya dan kolaborasinya harus benar-benar ini ya, terutama pengawasnya kan. Kan banyak nih 393 berarti pengawasnya juga harus mau juga ngototin satu-satu ngeliatin kan. Kalau enggak repot juga. Betul Bang. Banyak 393 itu. Tapi apapun itulah semoga Koperasi Merah Putih yang ada di Bangka Belitung 393 semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Sukses selalu. Siap. Ya, Pak Sopiar, Bu Devi terima kasih Siap. untuk ngobrol-ngobrolnya. Tapi sebelum saya tutup, saya mau Pak Sopiar dan Bu Devi juga memberikan sedikit semangat terkait optimisme Koperasi Merah Putihnya bisa lancar, bisa memberikan apa yang sudah disampaikan. Ada 13 manfaat yang sudah disampaikan, ya kan? Apa itu ya terserah yang bisa disampaikan oleh Bu Devi dulu atau Pak Sopiar dulu? Ya, boleh. Bu Devi dulu ya? Boleh. Bu Devi silakan Bu Devi. Baik, pesan saya satu, saya hanya memberi semangat saja. Koperasi Merah Putih hebat, ekonomi desa kuat. Koperasi Merah Putih hebat, ekonomi desa kuat. Ekonomi desa kuat. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bu Devi. Baik, Pak Sopiar silakan Pak Sopiar. Baik, kalau saya mengutip dari yang sudah-sudah Bu ya. Ternyata tidak cukup 1, 2, 3 obor untuk menerangi Indonesia di Jakarta Bu ya. Tapi 1000 lilin di desa mampu menerangi Indonesia. Semoga Koperasi Merah Putih menjadi lilin-lilin itu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Waduh, saya bingung apa ini jadi. Tapi apapun itu sekali lagi terima kasih Pak Sopiar, terima kasih Bu Devi. Sama-sama kita juga optimis. Saya juga baru terbuka bahwa memang koperasi ternyata punya peran yang luar biasa. Yang penting dikelola dengan baik, dengan sistem yang sudah terbuat sudah sangat bagus sekali juga. Aduh, ini bisa jadi benar-benar penguat, menjadi pondasi yang bagus untuk ekonomi kerakyatan. Luar biasa. Terima kasih Pak Presiden Prabowo kita. Saya Edi pamit undur diri, nanti kita jumpa lagi di dialog ruang tengah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.